Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Rita Lestari dari D3 Garis Informasi Angkatan 2023. Di sini saya memiliki satu tugas proyek UAS Matematika Diskrit, yaitu tentang studi kasus minimum spanning tree menggunakan algoritma. Yang dimana saya memiliki dua studi kasus dengan penyelesaian algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal. Ini saya akan membahas sedikit tentang minimum spanning tree. Jadi, minimum spanning tree atau pohon rentang minimum adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis X, suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot minimum. Dengan kata lain, ini adalah pohon rentang yang total bobotnya minimum. Oke, sebelum masuk ke studi kasus pertama, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Dijkstra. Jadi, algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke semua titik lain dalam sebuah graf berbobot. Dalam konsep algoritma Dijkstra, graf digunakan untuk menyimpan informasi tentang titik-titik atau simpul dalam peta atau jaringan dan jarak bobot antara titik-titik tersebut. Kita masuk ke studi kasusnya. Jadi, buatlah minimum spanning tree dari simpul A ke simpul F dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Oke. Kita tentuin dulu simpulnya. Simpul awalnya itu simpul A, titik A, dan berakhir di F. Oke. Lanjut. Nah, dari titik A ini dia menghubungkan kemana? Ada dua, itu ke B dan juga ke D. Untuk A ke D itu 3, sedangkan A ke B itu 1. Nah, kita cari nih yang total bobotnya itu paling minimum. Itu A ke B kan, karena bobotnya 1. Lanjut, dari B itu bisa menghubungkan ke C dan juga ke G. Untuk B ke C itu total bobotnya 2, sedangkan B ke G itu bobotnya 5. Kita cari yang minimum lagi. Jadi kita bakal milih B ke C. Nah, dari C ini menghubungkan ke mana? Ke 3 titik. Ya, menghubungkan ke 3 titik. Jadi C ke D, C ke E, dan C ke G. Nah, untuk C ke D itu 2, bobotnya 2. Untuk C ke E itu bobotnya 3. Dan untuk C ke G itu bobotnya 6. Nah, kita pilih yang bobotnya paling minimum, yaitu C ke D. Nah, dari D itu dia menghubungkan ke A dan juga ke E. Bobotnya paling minimum itu D ke A, tapi kita nggak bisa pilih D ke A karena dia akan membentuk sebuah siklus. Jadi kita akan milih D ke E dengan bobotnya itu 4. Nah, lanjut dari E, itu E menghubungkan ke 3 titik lagi nih, yaitu ke C, ke G, dan juga ke F. Yang minimumnya berapa? Bobot minimumnya, yaitu 3 kan? Tapi ada 2 nih, yang bobotnya 3, itu E ke C dan juga E ke G kan? Nah, tapi kalau semisal kita ambil E ke C, itu nggak mungkin karena dia akan membentuk sebuah siklus dan itu nggak boleh. Jadi kita akan mengambil E ke G. Oke, dari G itu menghubungkan kemana lagi? Dia menghubungkan ke 3 titik lagi, yaitu ke C, ke B, dan juga ke F. Bobot minimumnya berapa? 1. Yaitu kita ambil F. Kalau misal ini bobotnya 1 dan ini 1 juga, kita juga nggak bisa ngambil. Karena C, kalau kita ngambil G ke C itu akan membentuk siklus, dan untuk G ke B itu juga akan membentuk sebuah siklus lagi. Jadi kita ambil G, F dengan membuat 1. Oke, ya tulis dulu. A ke B, B ke C, C ke D, D ke G, D ke E,
dan G ke F. Bobotnya berapa? Nah, kita hitung dulu. Kita tulis A ke B itu bobotnya 1, ditambah B ke C bobotnya 2, ditambah C ke D bobotnya 2, ditambah D ke E itu bobotnya 4, ditambah E ke G itu bobotnya 3, dan G ke F itu bobotnya 1. Totalnya berapa? 13. Nah, tapi lihat lagi nih. Ada nggak yang bisa ngarahin? Nah, di sini ada kan? Ini dia bisa nih dari E langsung ke F. Bobotnya 5 dari E ke F. Jadi dia dari E ke C, A ke B ke C ke D ke E dan langsung ke F. Tapi kita lihat lagi total bobotnya berapa. Oke, kalau kita hitung A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke F. Bobotnya berapa? Kita hitung lagi. 1 ditambah B ke C itu 2, B ke C itu 2, ditambah C ke D itu 2, ditambah D ke E itu 4, ditambah E ke F itu 5. Totalnya berapa? Totalnya 14. Dia lebih besar kan? Jadi kita bakal tetap ambil yang ini, yang pertama. Ini. Kita bakal ambil yang ini. Dengan total bobotnya 13. Oke. Kalau ininya kita hapus dan kita menyisakan garis merah, dia akan menghasilkan seperti ini. Oke. Kita lanjut ke studi kasus kedua. Sebelum lanjut, aku bakal jelasin sedikit tentang algoritma Kruskal. Jadi, algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Prinsip kerja algoritma ini sendiri adalah dengan memilih sisi dengan bobot terkecil yang tidak membentuk siklus dan dalam himpunan solusi yang sedang dibangun. Oke, kita masuk ke studi kasusnya. Jadi ini studi kasusnya, buatlah minimum spanning tree dengan graf berbobot di samping. Nah, untuk mencari minimum spanning tree-nya, itu kita harus membuat tabel seperti ini dulu. Jadi kita urutin dulu sisi-sisinya, A ke C sampai terakhir G ke F itu berapa bobotnya. Nah, kita dapat tabel seperti ini. Oke, habis itu kita urutin lagi sesuai bobotnya dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, dari sini baru bisa kita kerjain. Nah, untuk sisi pertama itu A ke C dengan bobot 1. Ini saya kita coret. Lalu A ke B dan bobotnya 2. Bisa. A ke B bisa. B ke C bisa gak? Dia nggak bisa karena dia akan membentuk sebuah siklus baru.
Kalau kita ambil B ke C, dia akan membentuk siklus ini, jadi nggak bisa. Ya tandain silang. Oke, lanjut. B ke H buat T3 ambil. Oke, kita coret dulu. G ke H itu buat T3 juga. Bisa ya, dia nggak bentuk siklus ya. Oke, lanjut dengan bobotnya 4 nih. Kita ambil C ke H. Kita lihat dulu C ke H. Kalau C ke H, dia akan membentuk siklus. Enggak. Jawabannya enggak. Jawabannya iya. Tadi aku lihatnya ini enggak kelihatan merahnya. Kita tulis lagi merahnya biar kelihatan ya. Oke. Kalau kita ambil C ke H, itu dia akan membentuk siklus. Ini, siklus ini. Jadi nggak bisa kita ambil ya. Kita silang. Nah, terus E ke H nih bobotnya 4 juga. Kita lihat E ke H membentuk siklus nggak? Jawabannya enggak, jadi kita ambil. Oke, coret dulu. Lanjut E ke G. Dia membentuk siklus nggak? Kita lihat. Kalau kita ambil E ke G gini, dia bakal bentuk siklus dong di sini. Nah itu nggak bisa. Nih, kalau kayak gini dia bakal bentuk siklus seperti ini kan? Itu nggak boleh. Jadi kita silang. Lanjut F ke G yang buat 4. Dia bentuk siklus nggak? Enggak dong. Jadi kita satuin dan coret ya di sininya buat tanda. Lanjut ke F ke E. F ke E sini nggak bisa karena dia akan membentuk siklus. Dia akan membentuk siklus dong gini, jadi nggak bisa kita ambil ya. Kita coret. Oke, lanjut I ke F. I ke F sini dia bentuk siklus enggak dong, jadi kita ambil. Oke, coret. Terus D ke E. D ke E sini E ke D dia bentuk siklus enggak dong, jadi kita ambil. Oke, lanjut C ke D. Kalau kita ambil C ke D dia bentuk siklus nggak bentuk, jadi kita nggak bisa pakai nih. C ke D dia akan bentuk siklus nih, lihat dia akan bentuk siklus kayak gini, ini kita nggak bisa ambil. Terus lanjut I ke F. I ke F tadi udah ya. Oke, harusnya I ke G. I ke G udah. I ke G. Oh ini salah nih harusnya. Maaf, kita salah tulis. Ini harusnya I, G dan ini bukan I G ke I tapi H ke I. H ke I udah ya. D ke H deng. Ini D ke H. Maaf. Jadi kita tulis ini D. Aku kurang teliti ya. Maaf. Oke. I ke G. I ke G bisa kita ambil nggak bisa karena dia akan membentuk siklus nih. I ke G dengan bobot 5 dia akan membentuk siklus di sini, jadi kita nggak bisa ambil nih yang I ke G. Lanjut ke D ke H. Dia kalau kita ambil dia akan membentuk siklus nih ini, jadi nggak bisa kita ambil juga yang D ke H. Lanjut I ke B. Ini dia bentuk siklus gak? Ngebentuk dong. Nih begini, jadi nggak bisa kita ambil, kita silang lagi yang I ke B. Lanjut ke I H. I ke H ini dia bentuk siklus nggak? Ngebentuk,
dari sini ke sini ke sini ke sini, dia nggak bentuk dong. Nah, jadi nggak bisa juga. Oke, udah habis. Nah, kalau kita hilangin garis-garis yang warna biru dan menyisakan garis yang warna merah, dia akan jadi seperti ini. Dengan total bobotnya 27. A ke C1, B ke C2, B ke H3, H ke G3, G ke E4, G ke F4, E ke D5, dan F ke I5. Totalnya 27. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua.